Halo, Kak Uli. Hai. Wah, ini bintang tamu kita yang sangat terkenal nih. Karyanya unik dan keren-keren. Apanya? Enggak lah, biasa aja. Apa Apa kabar, kabar? Gaby? Baik. Puji Tuhan. Kakak gimana? Puji Tuhan juga baik juga. Kemarin aku dengar katanya kakak sempat sakit ya? Itu udah kayak ritual sih. Ritualnya sakit, enggak. Maksudnya kalau kecapean gitu emang sering kayak gitu. Cuma udah sehat lagi sih, puji Tuhan. Ritual anak Jakarta zaman sekarang ya, Kak. Kayaknya kalau Iya, betul. enggak, kayak ada yang kurang nih. Oke, mungkin kita langsung mulai aja kali ya, Kak, cerita-ceritanya. Jadi, Kak Uli hari Boleh. kita rayain Hari Keluarga Nasional ya Kak. Jadi mungkin aku mau coba nanya-nanya nih Kak ke Kakak uh, tentang Kakak dan keluarga gitu. Mungkin relasi ini biasanya very sentimental ya Kak untuk banyak orang. Nah, aku pengen tahu dong Kak, gimana sih hubungan Kakak dan keluarga Kakak, orang tua atau mungkin saudara Kakak gitu. Dan ada nggak sih Kak momen-momen atau kebiasaan-kebiasaan yang mungkin Kakak bawa juga nih sampai sekarang? Kalau hubungan sih aku kebetulan cukup deket sama saudara-saudara sih. Sama papa sih udah almarhum, tapi sama mama cukup deket. Terus kalau sama kayak sepupu aja tuh bisa deket banget gitu. Jadi emang emang kita tuh nggak digedeinnya tuh bukan jadi sepupu tapi jadi adik kakak kandung gitu loh. Jadi emang kita saling support sih. Senengnya kayak gitu di keluarga aku. Wow, oke. Ada nggak sih Kak mungkin kayak momen-momen yang kayak Kakak inget banget atau mungkin kebiasaan-kebiasaan yang kayak Kakak lakuin di keluarga yang akhirnya membentuk Kakak lah ya sampai sekarang gitu. Saling supportnya sih. Jadi kayak kita tuh benar-benar misalkan yang satu kerja begadang, ntar yang satu suka bantuin kayak gitu-gitu. Wow. Itu kayak gitu banget di keluarga aku gitu. Misalkan even kita nggak bisa bantuin, misalkan ada aku UAS gitu. Ya udah kita nemenin aja ngobrol ambil bisik-bisik. Pokoknya dia tahu gitu loh kita tuh ada di situ gitu. Jadi nggak sendirian kayak gitu-gitu sih. Wow, ya itu kedekatan yang ekstra juga ya. Banget. Iya. Wow banget. Dulu mungkin kalau kilas balik nih Kak, Kak Uli dulu hobinya apa sih Kak waktu kecil? Nggak, kalau dari kecil sih kata mama nggak gambar ya. Jadi kayak dari umur 1 apa 2 tahun tuh mintanya tuh udah pensil, bawa pen gitu. Aku nggak inget ya, soalnya kan 1 2 tahun kita nggak inget kan. Ya, Baby kita ngapain, tapi sih kata mama itu yang dicari dari kecil. oke, tapi mungkin kalau misalnya kakak dulu masih kecil nih kak, pernah kalau ditanya nih, Kak Uli mau jadi apa? Dulu kakak jawab apa tuh kak? Insinyur deh kalau nggak salah. Dulu itu nggak sih kayak angkatan 90-an tuh kalau nggak insinyur dokter kan. Karena aku nggak pinter sama sekali di bidang eksak udah insinyur gitu. Karena aku sukanya gambar kan. Jadi jatuhnya sih insinyur kalau nggak salah. Kalau Oh, nggak salah ya, lupa oh, juga. oh. Padahal ternyata tidak semudah itu. Nggak bisa sih kan insinyur harus pinter hitung-hitung juga kan, dan aku nggak pinter hitung-hitung, kayak jauh banget ternyata sama karir yang aku dalamin sekarang. Oh, I see. Nah, berarti kan dulu sebenarnya kakak udah punya hobi terpendam lah ya, I would say kayak ngegambar gitu. Pernah nggak sih kak dulu waktu kecil kepikiran kayak oh pengen nih masuk ke dunia seni gitu despite of orang tua bilang nggak mau jadi insinyur dan dokter gitu kira-kira nggak tuh kak. Dari kecil emang nggak punya cita-cita lain selain di seni sih Gaby. Jadi emang Hmm. benar-benar dari kecil tuh seingat aku ya, aku kelas 3 SD tuh udah so tau mintanya tuh minta cat minyak gitu, minta kanvas, tapi nggak ada yang ngajarin. Jadi emang udah kepikirannya tuh aku pikir insinyur tuh pelukis, padahal beda kan. Gitu. Jadi emang ke arahnya sih ke situ-situ aja dari kecil, memang ke situ arahnya gitu. Wow, oke. Nah, itu kan sebenarnya waktu kecil ya memang kita bisa jadi apapun ya Kak, rasa-rasanya kayak kita ngebayang bisa jadi apapun gitu. Nah, waktu itu tuh Kak ketika Kakak passionate banget ya, berarti dari kecil udah di seni gitu. Mau Papa mendukung nggak sih Kak? Dan apakah sebenarnya mau Papa Kakak tuh mendukungnya Kakak mungkin ke cita-citanya pekerjaan-pekerjaan yang mungkin lebih work 9 to 5 gitu Kak? Kalau mama sih benar-benar mendukung karena mama tuh kebetulan dulu penyanyi. Jadi beliau juga darah seninya tinggi banget. Tapi papa tuh orang eksak banget. Jadi sebenarnya nggak relate sama dunia kami berdua. Jadi papa tuh kayak pengennya aku jadi dokter, tapi aku nggak punya kemampuan buat ke arah situ gitu. Maksudnya aku struggling banget dulu sama eksak, matematika, IPA segala macam tuh nggak bisa gitu.
Dan maksudnya aku kan emang dari dulu habis ngelukis aku sempat pengen jadi penyanyi segala kan. Nah, papa tuh emang pengennya aku jadi orang kantoran sih. Lebih at least jadi orang kantoran lah kalau nggak bisa jadi dokter gitu. Oke, berarti sebenarnya eh ada halangan-halangan juga ya Kak. Maksudnya dalam artian nggak yang semulus itu dari awal dapat dukungan gitu ya. Jadi kayak ada strugglingnya juga ya Kak. Oh iya, iya banget sih. Hmm, Terutama di bidang kayak aku kan bukan cuma pengen melukis, aku dulu pengen banget di dunia entertain kan. Jadi oke, sempet kayak pas umur 9-10 tahun tuh mulai casting-casting. Nah, oke. kebetulan almarhum papaku sama aku tuh jaraknya 45 tahun, Gaby. Jadi dunianya tuh udah different banget kan. Beliau mungkin ngiranya kayak, wah Starbucks tuh tempat apa sih gitu. Mungkin Iya, dipikirnya tuh tempat seperti apa gitu, kayak gitu-gitu. Terus kalau misalkan eh, jadi entertainer tuh gimana nanti ke sekolahnya. Jadi papa kan orangnya yang gitu kan, harus sekolah-sekolah yang diutamain gitu. hmm, Dan struggling banget sih aku buat meyakinkan beliau kayak bisa kok tetap sekolah sambil kayak iya. gitu gitu. Wah, oke sih Kak. Mungkin ini kayaknya masih relevan banget ya kayaknya dirasain sama kita dan teman-teman untuk meyakinkan orang Betul, tua kayak passion betul, kita loh sebenarnya menghasilkan. betul. Nah, itu kan dengan segala struggle, I think hampir banyak orang ya Kak sekarang juga merasakan struggle itu. Apa sih Kak yang membuat Kak Uli akhirnya kayak yakin kayak oke, gue mau terjun banget nih di dunia seni, di dunia hiburan gitu. Dan mungkin aku mau nanya juga nih Kak, perjalanan Kakak dari awal yakin gitu sampai di titik terakhir, oke deh gimana nih perjalanan Kakak dari awal sampai akhir di dunia seni ini gitu, di dunia hiburan lah I would say. Kalau yakinnya nggak tahu ya, orang-orang sekitar aku tuh bilang tentang aku, katanya aku tuh selalu tahu apa yang aku mau gitu. Oke. Dan kayak aku nggak peduli gitu orangnya, maksudnya kalau aku mau A harus tercapai A gitu. Jadi Bukan katanya tuh dulu itu ya Kak. nggak, jadi aku bimbangnya tuh masih bimbang yang normal, misalkan kayak kalau disuruh nyanyi apa lukis, nah itu aku bimbang gitu. Oh, Tapi jelas bidang entertain aku maunya ini gitu, terus kayak mau usaha kayak apa, begadang apa segala macam, latihan nyanyi kayak apa, nggak apa-apa aku mau gitu. Aku orangnya kayak gitu banget kalau punya mau gitu. Jadi kalau dari awalnya sih macam-macam ya Gaby, soalnya aku juga pernah jadi penyanyi juga, pernah jadi pelukis juga. Terus dulu di dunia entertain tuh maksudnya kayak casting gitu-gitu ya. Pernah sih sempat jadi bintang iklan juga, cuma hmm, nggak terlalu, maksudnya aku bahkan cuma pernah 2 iklan kalau nggak salah ya, aku lupa. Karena strugglingnya tuh banget gitu. Jadi aku kan dulu cabi banget. oke. Nah di era itu tuh memang mengharuskan kalau kurus kurus kalian, terus Oke. berisi berisi sekalian. Jadi memang supaya karakternya kuat gitu. Nah karakterku tuh abu-abu karena nggak terlalu kurus, nggak terlalu berisi, nggak terlalu pendek, nggak terlalu tinggi gitu kan. Jadi bingung nih dicariin apa, jadi casting gitu-gitu tuh nggak pernah masuk gitu. Dan itu aku nyoba nggak tahu aku berapa tahun ya coba casting tuh, kayaknya dari SD sampai terakhir kerja sih, habis kuliah aku masih masih cobain gitu. Terus kalau nyanyi itu dari mulai aku bisa nyanyi itu kalau nggak salah SMP, ikut lomba di sekolah, terus menang gitu kan. Terus mulailah sok tahu ikut salah satu talent search gitu. Terus nyobanya sampai 12 tahun banget ya dan nggak masuk-masuk juga. Eh, kan Kak, nggak apa-apa. Kenapa kenapa? Kan passionate ya Kak, jadi nggak Iya apa-apa. passionate sih, tapi sedih juga sih 12 tahun gak masuk. Gue mulai mempertanyakan diri sendiri kan, kayak ini gak meant to be atau emang kemampuanku aja yang kurang atau gimana gitu kan. Gitu sih. Terus um, walaupun begitu tetap sih sebenarnya Tuhan buka jalan, aku jadi penyanyi wedding kayak gitu-gitu. Tapi memang nggak rame, tidak sesuai dengan ekspektasi aku. Setelah aku kayak aku kejar banget kan, walaupun waktu itu kondisi ekonomi keluarga juga nggak stabil, tapi mama papa tuh tahu aku passionate banget, jadi dibela-belain apa namanya, buat les nyanyi kayak gitu-gitu. Tapi setelah berapa tahun pun tetap nggak sesuai ekspektasi gitu hasilnya. Jadi akhirnya udah waktu itu kayak udah mau nyerah, apa kayaknya udah 12-13 tahun cukup nggak sih gitu, masa mau dicoba lagi gitu kan. Belum selesai mikir itu, yaitu tiba-tiba Tuhan kasih rencana gitu ya dalam kehidupan. Papa kena kanker, habis itu nggak lama papa meninggal gitu. Jadi aku waktu itu ada di posisi dimana aku udah nggak bisa lagi kejar kayak cuma semata-mata passion gitu.
Jadi yang ada di otak aku sempat sebenarnya kerja kantoran 2 tahun. Tapi waktu itu sempat ada masalah keluarga yang bikin aku nggak bisa kerja 9 to 5 terus setiap hari. Jadi aku memang harus banyak standby di rumah gitu. Nah, jadi kan bingung juga ya kayak oh freelance tuh kan memang up and down-nya parah banget kan, deg-degan banget gitu. Jadi akhirnya ya udah aku jadi freelancer tuh beberapa tahun itu. Habis itu papa meninggal sampai ada di mana hari yang aku benar-benar bengong di kamar. Aku bilang kayak Tuhan, aku nggak tahu mau ngapain gitu. Kesannya kayaknya talenta aku banyak, bisa nyanyi, bisa ini, bisa itu, tapi kayak nggak ada jalan yang kebuka gitu. Terus aku mesti ngapain gitu. Terus one day aku baru inget mama tuh pernah kasih aku face painting hadiah ulang tahun gitu. Terus ya udah aku coba-coba aja karena waktu itu aku upload di Instagram nyanyi tuh udah vlog banget. Kayak nggak bisa naik sama sekali gitu loh engagementnya, like, comment segala macam tuh kok. Padahal aku habis ikut talent search waktu itu, maksudnya tuh followers habis naik segala macam tapi kok melempem aja gitu. Akhirnya pas aku pertama kali upload hasil face painting aku, kok likes-nya banyak. Nah, paling nggak bisa tuh anaknya dikomporin kan, besok bikin lagi. Langsung kayak gitu. Langsung semangat banget ya Kak ya. Langsung on fire, iyalah ya. Nyoba talent search aja sampai 12 tahun. Bisa dibayangin kan kayak kecoa banget, dipukul nggak mati-mati gitu. Kayak gitu. Terus banget sih kayaknya. karena iya. Kayak gitu. Terus udah gitu akhirnya nggak ngerti gimana juga di tahun itu aku belum pernah sih menemukan lagi kayak di tahun itu. Benar-benar setahun itu setiap bulan itu ada lomba art makeup. Waktu itu kebetulan tuh yang aku coba langsung face painting kan, memang langsung art makeup gitu. Tiap bulan tuh aku coba. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga kalah. Tuh aku udah mulai mutung tuh kayak, udahlah emang kayak nggak bisa menang lomba apapun, kayak emang gak meant to be gitu jadi entertainer gitu. Untung nggak berhenti ya, karena abis itu keempat sampai ke 10-nya menang terus gitu. Ya, memang pokoknya ada Akhirnya, waktunya ya Kak ya sebenarnya. betul. Emang kita tuh harus sabar sih, walaupun belasan puluhan tahun, emang kadang kita nggak ngerti kayak the right time-nya kapan gitu. Gitu, terus akhirnya brand mulai notice, karena kebetulan kan yang bikin lomba-lomba itu juga brand kosmetik kan, mostly gitu. Jadi akhirnya brand notice aku, terus mulai deh diajak kerja sama sampai hari ini gitu. Wow, iya sih. Ini sangat berlika-liku yang pasti. Sangat berliku-liku. Tapi aku salut banget loh Kak. Maksudnya dalam artian Kakak gak menyerah, itu yang pertama. Terus juga you know what you want gitu loh Kak. Jadi kayak kadang kita biasanya nih anak muda ini jadi suka masalah nih Kak ya. Kayak aduh mau ini tapi nggak bisa ini, aduh mau ini tapi nggak bisa. Betul. Dan ini poin yang keren banget yang bisa kita ambil dari Kak Wuli adalah ketika ya memang ketika kita tahu apa yang kita mau dan kita mengusahakan itu selalu ada jalan lah ya Kak jatuhnya. Betul. Nah, Betul banget. mungkin aku mau nanya spesifik nih Kak ke art makeup gitu. Kakak dulu tadi sempat bilang dikasih face painting gitu kan. Terus apa Kakak tuh awalnya nih Kak belajar face painting itu dari mana sih Kak? Atau Kakak belajar sendiri Kak? Atau sebenarnya Kakak kursus atau gimana untuk mendalami itu? Atau mungkin insting kah ya? Semuanya otodidak sih. Wow. Jadi mungkin yang ngebantu aku adalah aku dulu pelukis kan. Jadi sebenarnya kalau pelukis kan apapun medianya kita bisa belajar sendiri kan, mau pensil warna, cat minyak, cat air segala macam. Terus emang aku sok tahu aja sih intinya orangnya. Jadi kayak emang kepo, ini gimana ya bikinnya, kayak biarin aja gitu. Aku nggak suka diajar-ajarin orang emang. Kecuali yang aku ngerasa oh dia emang jago gitu. Jadi aku tuh awalnya cuma nonton kayak beberapa tutorial. Ada beauty blogger dari Indonesia satu, kalau nggak salah dari luar juga satu. Aku cuma nonton tutorialnya beberapa kali, terus kayak oke, aku coba sendiri gitu. Tapi ya puji Tuhannya emang bisa sih. Oh, bisa. Ya mungkin ya itu puji Tuhannya bisa jadi gitu. Ya, bisa jadi. Gitu. Ya ini berarti jadi poin juga nih Kak, dalam artian iya memang ketika kita ingin tahu sesuatu ya memang harus digali gitu ya. Jangan ya mungkin itu jadi cikal bakal rezeki kita lah ya jatuhnya Kak. Betul. Nah, betul banget. Itu sebenarnya ketika art makeup itu kakak tuh kepikiran nggak sih Kak kalau misalnya ini tuh bakalan jadi tren dan booming gitu Kak?
Sama sekali enggak ya, karena waktu itu trennya beauty, pure beauty, seingat aku ya. Heeh. Jadi ada satu beauty blogger Indo yang memang terkenal dengan art makeupnya, dan itu aku sampai sekarang aku admire her banget. Cuma waktu itu seingat aku belum booming ya, booming karena dianya aja gitu loh, karena personalitinya Oke. dia kuat, karakternya dia kuat. Terus waktu itu di Indonesia juga belum booming art makeup, jadi dia yang booming, bukan art makeupnya gitu. Jadi aku sama sekali nggak ada kepikiran. Cuma waktu itu yang aku pikirin adalah aku udah menang lomba berarti sekitar 7 sampai 8 kali ya. Hmm. Aku ngerasa kayak sayang banget kalau udah menang lomba gitu aja terus nggak aku terusin gitu loh. Jadi terus apa yang ngebedain aku dari yang lain kan jadinya kayak gitu kan. Dan being honest bukan ada maksud kayak nggak bangga sama diri sendiri, tapi dari dulu tuh aku ngerasa daripada beautiful aku lebih ngerasa unik. Yes. Jadi aku lebih nyaman bikin art makeup ketimbang beauty karena gitu-gitu aja kan, dan aku juga seniman murni jadi kayak ya udahlah art aja gitu. Oke, oke. Ini menarik sih. Being unique is ya itu yang membuat kita beda lah ya Kak, punya value Betul proposition betul beda ya kita dengan orang lain, dan ini juga jadi hal yang jadi bargaining power kita lah ketika kita melakukan betul. sesuatu gitu ya. Nah, mungkin aku mau nanya nih Kak tentang spesifik imitate makeup yang selama ini Kakak buat nih. Kalau boleh nih Kak nyebutin satu imitate makeup yang paling challenging buat Kak Uli gitu. Waktu imitate siapa sih Kak? Ini kayak jawabannya udah pasti banget ya. Karena aku nggak bisa lupa abis bikin dia aku nangis gitu. Kayak Oh my God. cakep banget dan gak mirip, aku ngerasa ya. Itu bikin Kim Sejong bisnis Kenapa tuh? proposal. Kenapa sampai yang nangis gitu? Karena aku selalu mikir imitate orang Korea tuh susah banget. Jadi kan kelopak mata mereka tidak setegas kelopak mata kita kan. Oke. Dan most of them kan monolit. Dan mereka tuh selalu di make up super flawless ya kan. Kayak kita orang Indonesia atau apalagi orang bule itu kan kelihatan banget ya kontur, blush Aha. on, highlighter. Uh-uh. Coba deh kalau di compare sama Korean tuh make upnya super flawless yang kesannya tidak ada highlighternya, nggak ada blush onnya, nggak ada konturnya, tapi super glowing gitu kan. Iya, udah cerah Nah dari. itu setengah banget bikinnya. Wow. Oke, oke. Berarti berarti memang sulitnya adalah itu ya Kak. Berarti kita ngenalin dulu nih karakteristik-karakteristik dari siapa yang kita imitate Mau gitu di-imitate, betul. ya. Heeh. Nah, Jadi berarti kayak garis-garis mukanya tuh aku harus pelajarin banget. Sedangkan karena mereka se-flawless itu, garis mukanya tuh jadi nggak tegas. Jadi aku kayak mau yang mau dicontoh nih bagian mananya gitu. oke, oke, kebayang Kak. Nah, berarti kalau boleh tahu nih dari keseluruhan gitu ya Kak, imitate art makeup ini, Kakak butuh persiapan yang kayak gimana sih Kak? Dan mungkin kayak berapa lama sih Kak akhirnya kayak, oh ini udah selesai gitu. Kalau di sisi aku mau coba, itu bener-bener tuh biasanya karena netizen request apa ya udah aku coba aja gitu. Oh, Jadi kayak nggak pakai mikir panjang sih sebenarnya. yuk kita request Kak Woli. Iya, iya boleh. Cuma biasanya dari requestan itu aku lihat lagi sih fotonya. Kalau yang memang bener-bener nggak mungkin, aku pasti bilang kayak ini kayaknya nggak bakal mirip ya gitu. Maksudnya jangan expect terlalu tinggi. Atau aku bakal skip guys, ini udah nggak mungkin sama sekali gitu. Pasti aku ngomong kayak gitu. Gitu. Jadi persiapannya sih sebenarnya gitu aja. Jadi aku kayak ngeliatin fotonya, terus ngeliatin 5 sampai 10 fotonya, Oke. liatin garis mukanya. Terus begitu aku udah tahu, oh ini kira-kira perbandingan mukanya masih bisa aku kejar atau ini enggak gitu. Kayak misalkan nih Celine Dion itu kan mukanya super panjang semua ya. Kayak dari sini ke sini jangan, nah itu aku nggak akan bisa Oke. gitu. Karena Kayak gitu-gitu. kanvasnya Jadi banyak Kak Uli gitu ya Kak sebenarnya. betul, betul, betul. Jadi mukaku tuh kayak kanvas. Jadi itu persiapannya tapi kalau bikinnya bisa sekitar 3 sampai 8 jam. Oke, 3 sampai 8 jam. Wow. Bener sih Kak, 9 to 5 juga kali ya itu. Nah, itu kayak betul. Belum search-nya, kita cari tahu Betul. dulu gitu ya. Mm-mm. Nah, sebenarnya ada nggak sih Kak kayak konsiderasi-konsiderasi tertentu kayak mau imitate ini mungkin dari apa? Dari selain dari usulan dari netizen gitu. Ada nggak sih Kak kayak faktor-faktor lain yang kayak pengen deh imitate dia gitu. Eh
being honest, udah pasti dari traffic sih, Gaby. Jadi kayak misalkan kemarin ada eh, apa namanya aktor luar negeri yang lagi ada masalah, kan trafficnya lagi kenceng banget kan, semua FYP apa kayak gitu-gitu. Nah, aku bikin itu, gitu sih, cari traffic sih sebenarnya sih. Oke, oke, oke. Ya, oke, kebayang sih Kak. Jadi, ya itu menjadi salah satu, again, selain unik, juga kita tahu ya Kak, apa yang penonton, teman-teman kita mau gitu ya. Betul, betul. Soalnya kita juga harus pinter jadi content creator tuh menurut aku harus pinter memanfaatkan kesempatan yang ada gitu loh. Maksudnya Hmm. sekarang gampang banget kan tiba-tiba ada viral apa gitu. Kayak lagu booming viral gitu. Dan itu otomatis algoritma sosial media tuh ngebantu kita gitu loh. Kalau kita bikin sesuai dengan tema itu gitu. Jadi ya why not, kan content creator semua pasti pengen dikenal orang kan karyanya. Jadi kita harus pinter-pinter manfaatin itu segitu. Oke, nah mungkin setelah lika-liku yang sangat banyak itu ya Kak, sampai terakhir akhirnya memutuskan untuk jadi content creator gitu Kak. Pasti kan memang adalah ups and downs-nya nih Kak. Pengen tahu dong mungkin momen-momen terberat yang harus Kakak jalanin ketika Kakak meniti karir yang udah berliku-liku itu, terus tiba-tiba ada nih variabel lain yang tiba-tiba datang. Itu ada nggak sih Kak momen-momen yang berat kayak gitu Kak? Udah pasti sih kalau dari awal karir aja kan sebenarnya udah berat ya Gaby, kayak aku nggak dalam, jujurly aku tidak dalam keadaan waktu itu punya materi untuk aku bisa beli perlengkapan makeup. Jadi rata-rata yang aku pakai itu adalah kuas bekas. Jadi misalkan kayak eyeliner itu kan kuasnya masih bisa dipakai, sayang itu aku cuci Yes. kayak gitu. Terus misalkan kayak foundy, aku inget banget aja tuh mamanya temenku udah nggak pakai foundinya, terus dikasih ke aku, ya udah itu yang aku pakai. Terus bedaknya bedak mama gitu. Jadi aku waktu itu nggak punya cukup materi untuk oh aku mau coba ini gitu. That's why aku ikut kompetisi kan buat supaya selain dapat hadiah berupa cash, aku juga dapat berupa makeup yang aku bisa coba, aku bisa explore. Selain face painting ya, kalau face painting kan memang udah kado dari mama gitu. Terus seiring berjalannya, of course ya kompetisi sih, karena kan semakin booming si content creator ini, adanya profesi content creator ini semakin banyak yang mau jadi content creator juga kan gitu. Jadi gimana si yang namanya Uli ini bisa tetap unik gitu, beda dari yang lain gitu, tanpa harus ada drama, harus ada sisi negatif yang aku naikin gitu loh. Tapi semuanya pure karya. Itu susah banget jujur. Karena kadang ada saat-saatnya juga kita susah. Aku kerja nggak even 9 to 5 sih actually. Jadi mulai dari bangun melek aku udah harus tahu aku mau ngapain segala macam, sampai nanti mungkin teman-teman yang lain udah pada tidur jam 5 subuh aku baru tidur. Kayak gitu bener-bener. Iya. Apalagi dua tahun pertama tuh capek banget kan mikirin apa ya harus ngapain gitu. Apalagi kayak kerja sama-sama brand awal-awal kan belum terbiasa, aku belum ada yang bantuin. Kalau kayak sekarang tuh puji Tuhan udah ada yang bantuin, kayak manajer udah ada yang kayak gitu-gitu ya. Terus em, apa namanya, kadang juga misalkan komen dari netizen atau kadang bahkan dari saudara sendiri kayak lu ngapain sih itu bikin apa yang kayak gitu-gitu tuh tetap ada kok. Maksudnya normal kok, itu masih masih kita alamin gitu as a content creator gitu. Cuma kalau aku compare sama perjuangan aku pada saat 12 tahun lalu di karir aku entertainment, menurut aku sih masih lebih bisa aku tanganin gitu daripada yang dulu-dulu gitu. Wow, menarik banget sih Kak. Jadi memang mau seberapapun sukses kita namanya tantangan ya Kak, namanya momen-momen aduh capek nih, pasti tetap terus ada ya Kak. Nah, Betul, kalau betul. aku mau nyangkutin gitu ya Kak ke keluarga gitu. Kakak kan content creator nih, tapi tadi Kakak juga sempat mention papa Kakak kan udah nggak ada, udah meninggal. Nah, Kak Wuli as a content creator gitu, perasaannya gimana sih Kak? Berarti harus nanggung lah, mungkin nanggung sebagai tulang punggung keluarga gitu. How do you feel about that? Dan gimana, apa sih yang bikin Kakak untuk kayak gue nggak mau nyerah, gue bakal terus maju? Itu gimana tuh Kak? eh jadi gini, kebetulan kan aku punya saudara dari papa 5. Terus kalau dari mama aku anak tunggal. Oke. Jadi dari kecil itu emang udah di apa ya? Bukan dipaksa juga sih, di train buat jadi
super strong gitu. Terus kebetulan mama papa aku tuh tipenya perfeksionis banget, jadi kalau bisa aku ranking satu terus gitu. Jadi mungkin aku udah terbiasa ya dengan yang kayak gitu. Ya dulu Ya. sih ya pasti ada kalanya tidak ranking satu maupun ranking 5 maupun ranking 10 ya kayak ada saatnya aku nggak ranking sama sekali gitu kan. Cuma mungkin ya itu ya tadi satu satu aku selalu tahu apa yang aku mau gitu kan. Dan setelah papa meninggal itu yang aku mau cuma pokoknya keluarga ini sisanya itu harus happy. Udah nggak boleh sedih lagi karena ya walaupun ada kematian tapi kan kita yang hidup masih jalan kan, masih lanjut terus gitu. Betul. Terus kayak aku juga udah punya suami, kebetulan suami juga harus menanggung ya nggak semua sih nggak full tapi maksudnya juga harus berkontribusi buat keluarganya. Jadi siapa lagi kalau bukan kami berdua gitu kan. Itu dan kebetulan mama aku juga ibu rumah tangga. Jadi itu bener-bener cuma yang ada di dalam otak adalah nggak boleh cengeng gitu. Walaupun aku perempuan harus super strong, harus bisa jadi pokoknya mama aku tunjuk apa aku harus bisa beliin. Jadi cuma itu aja sih yang ada di otak dan aku waktu itu cuma berdoanya Tuhan aku dikasih talenta banyak. Aku bukan pemalas, tapi kalau jalannya ditutup gimana caranya aku berkarya gitu kan. Jadi aku kayak tolong kasih aku kerjaan, aku pasti mau kerjain apa namanya dengan maksimal gitu aku bilang gitu dan ternyata sih puji Tuhan dikabulin ya jadi walaupun ya rasanya nano-nano kadang sedih kadang bangga kadang sebel kadang happy kadang segala macam tapi aku bersyukur banget sih emang ini experience yang aku harus jalanin aja gitu supaya bisa dibagiin ke teman-teman juga gitu. Yes, betul. Dan hari ini teman-teman harusnya sangat merasa beruntung ya Kak. Dalam artian aku di sini dengerin Kakak cerita tentang hal itu, jadi ngebayangin gitu Kak. Dalam artian gimana hidup ini tuh bisa membawa seseorang gitu dari yang berjuang, ya namanya hidup kayak roda ya Kak. Kadang di atas, kadang di Betul. ketika kita di bawah. Gimana nih cara kita untuk tetap semangat dan naik lagi itu yang sebenarnya matter dan mungkin yang di atas melihat hal itu ya Kak sebenarnya. Betul betul. Dan mungkin aku mau nanya nih Kak, berarti kan dari lika-liku hidup Kakak gitu dan sampai di titik sekarang uh, tanggapan keluarga Kakak sekarang now Kak Uli sebagai content creator itu tanggapannya bagaimana sih Kak? Tanggapannya kalau dari keluarga deket yang hari-hari lihat sih aku puji Tuhan mereka proud banget sih ya terutama mamaku ya karena kan mamaku benar-benar lihat gitu kan hari-harinya aku gimana gitu. Cuma kalau dari keluarga yang nggak tiap hari bareng, justru mereka kayak curious gitu. How come lu bisa mendapatkan penghasilan dari kan kesannya aku main handphone terus gitu kan, cuma make up aja. Itu kan pasti kesan yang dilihat adalah ngapain ya anak kok ngobrol aja bisa dapat penghasilan kayak gitu atau kayak cuma main makeup aja ngaca-ngaca diupload terus dapat penghasilan gitu lebih ke mereka pengen tahu jadi justru aku senang sih karena aku bisa bagi gitu loh ini memang belum semua orang tuh ngerti akan profesi content creator tapi ini tuh sebenarnya bisa dari coba-coba bisa jadi sesuatu yang sangat menguntungkan gitu gitu Oke. sih cuma sih mereka sih kebanyakan support ya karena mereka juga tahu apa yang aku hasilin dari ini. Oke, berarti sebenarnya lebih ke kita meyakinkan mereka dengan cara kita membuktikan ya Kak, kalau sebenarnya kita tuh bisa loh dengan ini dan sukses gitu ya dengan itu Kak. Betul 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 banget. Oke, mungkin tadi aku mau coba mention dikit nih Kak. Tadi kan Kakak sempat bilang ya Kak, kalau misalnya memang penghasilan dari freelancer itu dari segi finansial itu ups and downs ya Kak. Dalam artian hari ini bisa mungkin dapat banyak, tiba-tiba Betul. besok ada job gitu. Nah, dari perjalanan karir Kakak nih, uh, mungkin mau coba ditanya juga nih Kak, mau coba aku gali nih. Sebenarnya apa sih Kak ups and downs-nya spesifiknya dan perasaan Kakak terhadap hal itu tuh gimana sih? Eh, terutama sih kalau up and down di content creator kali ya. Karena kalau di nyanyi beda lagi, di lukis itu lebih beda lagi. Kalau di content creator itu yang jelas content creator nih kayak bidangnya tuh segmented banget, Gaby. Jadi kayak aku kan art makeup. Otomatis brand-brand yang mau reach out ke aku juga lihat dulu konten aku masuk nggak sih untuk aku bisa selling produknya mereka kayak gitu kan. Sedangkan aku kan memang dari awal itu nge-brandingnya adalah
jangan takut walaupun aku art makeup, aku tuh versatile loh. Jadi bukan cuma bikin yang serem-serem aja atau yang kayak apa terlalu heboh gitu, tapi ya that's why aku bikin kayak imitate gambar di sini, dan itu semuanya tuh pakai makeup biasa, bukan pakai face painting. Jadi Hmm, pakai pensil alis, pakai shadow, pakai bedak biasa kayak gitu. Jadi tuh apa ya, em, ya pasti ya itu Kak. sih sebenarnya iya ya asik, cuma kadang tuh ada karena tadi itu dia segmented, jadi pasti ada bulan-bulan di mana brand tuh lagi nggak memerlukan Hmm. konten creator yang ini, tapi memerlukan konten creator yang lain yang Oh, sesuai sama misalkan bulan itu lagi apa eventnya kayak gitu. ah, Itu yang kadang duduk juga oke. ya, karena aku ngejarnya kan gimana caranya setiap bulan brand ada yang mau reach out ke aku kan. Hmm. Aku brandingnya kan aku versatile kok gitu, bisa Ah, kalian event apa aja bisa pakai aku gitu, tapi nggak selalu setiap saat kayak gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang paling bikin deg-degan gitu. Kadang ini udah 3 tahun 4 tahun ya, aku 3 tahun deh, efektifnya 3 tahun kan. Kalau Halloween dari mulai sebelum Halloween, sebulan sebelum Halloween sampai Desember tuh panen Gaby, karena ya itu segmennya adalah art makeup seputar itu gitu. Tapi begitu bulan-bulan lain mungkin pure beauty. Nah, itu harus pinter-pinternya tuh buat oke. gimana caranya ya brand tetap pakai aku gitu. Iya, iya. Jadi being useful ya jatuhnya ke Iya, kan, kita harus tahu juga nih mereka butuhnya sebenarnya kayak gimana, terus kita juga betul. beradaptasi itu ya Kak sebenarnya. Betul, betul, betul. Kalau boleh nanya nih Kak, ke depannya Kakak kalau dari segi mungkin cita-cita atau pencapaian hidup punya target apa nggak sih Kak? Mungkin kalau spesifiknya bisa di bidang finansial gitu. Karena tadi kan Kakak mesti ups and downs-nya banyak Kakak as content Hmm. creator gitu. Ada nggak sih Kak target-target tertentu nih, dan so far gimana sih Kakak mewujudkannya? Mungkin berusaha mewujudkannya. Kalau target ke depan, of course, financial freedom nggak sih semua orang? Ya nggak sih, Gaby? Kayak maksudnya, Amin. kalau bisa, kadang lagi terus, tapi duitnya mengalir terus, ya kan? Amin. membuat membuat uang bekerja untuk kita ya Kak sebenarnya. Betul, 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 betul. Tapi sih, ya so far sih, pasti pengen ke depan, jiwaku memang seniman banget. Jadi, of course, mau money yang bekerja buat aku kak atau apapun itu, pasti aku tetap pengen berkarya, tapi di luar itu aku pengen juga sih kayak punya misalkan usaha franchise atau apapun yang lain, yang jadi aku sambil berkarya tapi ada yang sambil jalan juga nih gitu, jadi nggak cuma sumber pemasukannya nggak cuma satu gitu sih. Oke, oke, menarik banget sih Kak. Jadi kalau aku boleh ulik dikit nih Kak, sebenarnya berarti kan tadi juga Kakak udah sering mention juga nih ya kayak ups and downs-nya kalau dari segi finansial. Nah, Kak Uli, so far nih, gimana sih Kak cara Kakak untuk mengatur keuangan yang mungkin naik turun itu? Apakah apakah ada budgeting atau porsi-porsi, atau memang Kakak menyisihkan untuk dana darurat atau gimana tuh Kak? Kalau aku sih so far, jadi itu sebenarnya aku dibilang keuangan cukup stabil itu bisa dibilang mulai 2020 ya. Mhm. Kayak sebelum itu aku masih struggle banget. Mhm. Jadi kalau di agama aku itu kan ada yang namanya perpuluhan. Mhm. Jadi misalkan dari 100% pendapatan aku 10% itu udah pasti untuk rumah ibadah gitu. Mhm. Terus nah lanjut nih tergantung nih Gaby. Jadi kalau Mhm. lagi up, aku Oh, bisa 50% aku sisihin, pokoknya nggak aku tak-atik gitu. Bisa oke. buat tabungan dan darurat, bisa buat invest kayak gitu. Tapi Oh, mungkin kalau lagi rada seret-seret mungkin 20-30% oke. gitu. Tapi setiap bulan aku mengharuskan Oh, supaya kalau amit-amit nih ya ada apa-apa nggak kelabakan cari duitnya kayak oke. gitu. Tapi kalau misalkan sisanya dari situ sih dibagi-bagi ya, kayak kebetulan aku sekarang juga lagi cicil properti gitu kan, terus buat keluarga of course itu yang udah paling pertama juga lah paling utama gitu kan, buat Hmm. rumah, buat orang tua gitu sih, buat keluarga. So far sih itu sih kira-kira persenannya. Oke, nah sebenarnya, nah ini mungkin perlu diperhatiin juga nih teman-teman. Benar banget kata Kak Uli. Jadi eh, yang Kak Uli lakuin ini so far benar Kak, dalam artian sebagai mungkin teman-teman yang sekarang pendapatannya nggak stabil, penting banget. Yang penting ngisihin ya Kak, gitu kan. Yang penting Betul, ngisihin. betul, betul. Kalau kita udah
dapat penghasilan dari awal kita sisihin dulu nih, memang yang mungkin akan aku bilang ditabung sebagai dana darurat kali ya Kak. Nah tapi sebenarnya kita masih bisa maksimalin tuh gitu sampai kepada targetnya dulu. Targetnya tuh berapa sih? Targetnya mungkin kalau Kak Uli udah menikah, memang targetnya itu sekitar 6 sampai 12 kali pengeluaran bulanan lah gitu. 6 Iya, sampai 12 ya berarti. Yang iya, bener itu ya Gaby berarti. Oke. iya. Aku baru Soalnya, tahu banget. 6. soalnya itu kayak Banyak ya. gak apa-apa Berarti Kak. habis ini Kakak bisa, langsung kakak kasih tuh tahu jadi bisa suami. ngatur kan Kak. Jadi 6 sampai Iya, 12 iya, iya, iya. karena kayak kakak dan suami kakak gitu, itu kan 2 ya, kali uh, anggaplah mungkin kalau misalnya kenapa-kenapa gitu kan Kak, kalau kenapa-kenapa lagi pandemi, uh, sampai harus nggak dapet job, at least 6 bulan lagi aku bertahan nih dengan dana darurat Betul, ini, betul, betul, makanya betul. 2 Betul, kali betul. 6 gitu, jadi 12 Isi. kali pengeluaran bulanan. Nah tapi mungkin aku juga mau ngingetin juga nih buat teman-teman yang nonton hari ini, sebenarnya dana darurat itu enggak apa ya, enggak cuma relevan buat yang udah berkeluarga, tapi buat teman-teman yang masih single atau yang masih dibantu secara finansial sama keluarga, itu juga penting banget nih. Nah, bisa di sekitar, karena belum punya tanggungan kan ya, jadi bisa 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan lah untuk disisihkan untuk jadi dana darurat. Kira-kira kayak gitu sih, Kak. Nah, Separuhnya ya Gaby ya. Intinya ya hmm, kalau single ya. hmm, Oke, oke. iya, iya. Nah, Sofa mungkin aku mau nanya juga nih, Kak, kalau dana darurat yang Kakak simpen, biasanya Kakak simpennya di mana sih, Kak? Atau misalnya ada nggak sih Kakak lagi tertarik dengan produk-produk investasi tertentu gitu, Kak? So far sih belum ya. Jadi kayak aku Hmm. baru safe place, aku baru deposito aja sih actually. Kayak dari kemarin Hmm. baru mau belajar-belajar saham, tapi Uh-huh. karena kerjaannya juga masih menggunung, jadi Iya. fokus nggak fokus kan gitu. Jadi emang Uh-huh. kebanyakan tabung biasa aja sih gitu. Kayak aku bener-bener masih belajar banget sih. Aku justru kayak mau nanya kalau kalau sebenarnya itu yang bener, yang tepat itu tuh disimpannya tuh di mana sih? Oh iya, iya, iya. Oke, ini pertanyaan menarik sih Kak. Jadi memang kalau dana darurat itu kita pengennya kan, namanya dana darurat ya Kak. Pasti kalau misalnya lagi darurat kita pengennya bisa diakses gitu kan dengan cepat. Jadi Kauli udah bener nih, misalnya nyisihin tabungannya untuk nyisihin dana daruratnya di tabungan. Nah, tapi sebagian besar, sebagian dari dana itu pasti kita pengennya sebenarnya bertumbuh ya Kak, si dananya itu. Oleh karena itu sebenarnya kita bisa juga nih masukin ke namanya reksadana yang jenisnya reksadana pasar uang. Kenapa reksadana pasar uang? Karena reksadana pasar uang ini memang dari segi fleksibilitas cukup fleksibel Kak. Jadi T+1 dananya udah bisa cair dan returnnya itu uh, bisa menyaingi deposito, lebih tinggi lah daripada deposito. Jadi dari segi aksesibilitas enak gitu kan, terus dari segi return juga oke gitu. Kira-kira Aku kayak baru gitu. pernah dengar sih. Aku pikir tuh kayak reksadana akan jauh lebih ribet daripada deposito. Ya, Iya, ya. iya. Ya, aku anak IPS tapi ekonominya udah lupa semua. Gak apa-apa, Kayak gak apa-apa. bener-bener udah lupa semua. Udah usia. Nah, mungkin enaknya aku cerita dikit kali ya Kak tentang Boleh, rek. boleh banget. Jadi Tapi aku bisa belajar juga, terus teman-teman yang nonton juga bisa belajar juga nih. Siapa tahu ada yang nggak tahu kayak aku iya. gitu. Nah, mungkin aku ceritanya dalam ilustrasi ya Kak. Jadi anggapannya reksadana tuh kayak salad gitu Kak. Anggaplah nih ya, salad tuh kayak salad buah gitu, kita ambil satu jenis. Nah, dalam salad itu kan sebenarnya ada berbagai jenis buah ya Kak. Kayak ada apel, ada melon, ada pepaya gitu. Nah, daripada mungkin kakak atau teman-teman beli satu pepaya gitu, satu buah pepaya dengan ya manfaatnya hanya satu gitu, bisa loh sebenarnya kita tuh punya wadah atau kumpulan dari buah-buah itu, porsinya kecil-kecil tapi ketika digabungin kita jadi dapat manfaatnya jadi beda-beda gitu Oke, kan, dan betul. ketika padu itu punya porsinya sendiri-sendiri lah untuk menghasilkan manfaat buat kita. Nah kayak gitu sih Kak kira-kira contoh ilustrasi dari reksadana. Jadi itu memang wadah dari kumpulan instrumen-instrumen investasi gitu. Jadi kalau misalnya
Reksadana saham berarti isinya memang kumpulan-kumpulan saham. Reksadana pendapatan tetap berarti isinya itu kumpulan-kumpulan dari obligasi gitu. Tadi juga aku sempat mention ya Kak tentang reksadana pasar uang. Jadi memang reksadana itu isinya kumpulan dari deposito dan juga obligasi-obligasi yang mau jatuh tempo. Kira-kira kayak gitu sih Kak. Cuma kalau misalkan kayak saham tuh gimana sih Gaby? Maksudnya aku jujur aja memang belum ngerti sih. Most of the time kayak suami aku yang ngeliat gitu, dia mulai belajar saham, tapi aku kayak cuma, iya iya iya, aku cuma ngonten aja lah gitu. Kayak mungkin bisa dijelasin nggak sih Gaby lebih jauh gitu? Nah, ini bener banget nih Kak. Jadi memang ya ini kasus yang dialami banyak orang ya Kak. Jadi kalau dalam investasi ini seringkali kita harus mantengin market gitu. Belum lagi kalau misalnya saham itu ya memang perlu waktu untuk menggali ilmu dan kita perlu ngedalamin juga nih perusahaan yang memang kita beli gitu sahamnya. That's why aku mungkin mau kenalin ke teman-teman tentang ada namanya reksadana saham di mana memang isinya itu kumpulan dari beberapa saham. Nah, apa sih bedanya kalau teman-teman investasi di saham dan juga di reksadana saham? Itu bedanya ada di core reksadana itu sendiri. Yang pertama, reksadana itu cukup terjangkau, Kak. Misalnya kakak punya modal 100.000 gitu. Ketika kakak investasi saham, mungkin untuk dapat saham yang berkualitas gitu, Kak, itu perlu lebih Iya, daripada itu, ya kan? betul, Nah, betul, betul. sedangkan misalnya kita tabung di reksadana itu 100.000 aja tuh udah cukup untuk bisa mulai investasi dan udah dapat banyak gitu Kak, udah dapat banyak perusahaan, udah dapat banyak emiten gitu. Yang kedua memang reksadana ini core-nya adalah reksadana itu dikelola sama yang sudah profesional dalam artian seperti manajer investasi kayak Trimega Asset Management. Jadi teman-teman yang tadi kakak sempat bilang ya kayak duh repot nih mantengin atau repot nih kan gue mau content creator gitu. Iya, masih sama aku ya. Yes, oke Iya, iya, banget. iya. So, jadi kayak sebenarnya bisa dipercayakan loh ke teman-teman yang memang lebih profesional gitu. Di sini Trimega Asset Management sendiri udah hampir 30 tahun lah, lebih daripada 30 tahun di industri pasar modal. Dan juga memang yang kayak tadi ibarat yang salad itu ya Kak, itu yang ketiga, reksadana itu memang adalah tempat untuk diversifikasi. Memang investasi itu kan pasti mengandung resiko ya Kak. Jadi reksadana ini keunggulannya daripada kita mengkonsentrasikan di satu produk investasi aja, kita bisa nih sebar resikonya ke lebih banyak instrumen gitu. Dalam satu portofolio reksadana aja tuh Kak, bisa ada 15 sampai 20 saham gitu kira-kira. Sampai 20 saham ya, ternyata Ya, ya. kira-kira Oh, oke, jadi oke, oke. banyak. Aku baru tahu banget ya, 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 ya. Nah, mungkin aku juga mau ngingetin juga nih buat teman-teman. Jadi kita punya 5 pertanyaan di akhir acara ini yang hadiahnya GoPay dengan total nilai 250.000 untuk 5 orang pemenang yang bisa kamu menangkan. Jadi stay tune terus dan jangan sampai kelewatan ya teman-teman sampai akhir. Buat nanti Nah, langsung ditabungin ya. iya dong. Buat langsung diinvest kan. Ya dong, Iya, kalau dibuat jajan kan habis, sayang. benar. Nah, oke, kita mungkin oke. Nah, mungkin aku pas udah tadi bener banget tuh kata Kak Uli langsung ditabung nih gitu. Nah, tapi memang sih Kak, kita perlu menyiapkan beberapa hal dulu nih ketika kita Nah, mulai. ya, 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 ya. Nah, Ya jadi benar, benar, benar. Aku dari tadi mau tanya banget. Kan maksudnya udah siapin dana darurat sampai mhm, segitu. Pasti mhm, kan nabungnya juga setengah mati banget kan. Tiap bulan harus nyisihin segitu gitu. Nah uh-uh. kalau udah nyiapin dana daruratnya, terus mau mulai investasinya tuh apa aja sih yang mesti disiapin? Oke, sebenarnya ada 3 hal sih Kak. Jadi yang pertama kita perlu tahu dulu nih tujuan investasi kita. Karena kenapa sih kayak gitu? Anggapannya nih misalnya Kak Uli mau beli rumah 10 tahun lagi. Yang penting kita tahu dulu nih Mm-mm. nominalnya berapa, terus juga time horizon-nya berapa, berapa lama. Yang kedua, kita perlu tahu dulu nih profil resiko kita Kak. Misalnya tadi Kak Uli sempat bilang di saham deg-degan gitu kan. Jangan-jangan memang Kauli tipikal investor yang nggak seagresif itu. Oleh karena itu kita perlu tahu Mm-mm. dulu nih profil resiko kita. Nah, kita bisa ikut atau isi survei untuk tahu nih profil resiko investor kita sebagai investor itu bagaimana. Baru setelah kita udah mengetahui tujuan dan profil resikonya, kita bisa nih memilih instrumen Pilih. investasi yang tepat buat kita. Kira-kira kayak gitu sih, Kak. Tapi kalau maksudnya udah pilih nih Gaby, terus Hmm.
kayak mungkin ya Gaby juga tahu ya, kayak baru marak juga nggak sih kayak investasi bodong. Ya nggak sih, maksudnya kayak baru banget aku denger-denger juga. Nah itu kan takut nggak sih udah Iya. apa namanya dana segitu banyak, terus Mm-mm. ujung-ujung dong gitu. Nah itu gimana sih cara pilih tempat investasi itu yang secure gitu buat kita? Oke, ini sebenarnya teman-teman ini jadi persoalan di banyak tempat ya. Jadi kayak kita niatnya ngembangin dana, dananya malah melayang gitu kan. Nah, paling simpel mungkin kita bisa coba cek dari segi regulasi nih Kak, apakah perusahaan atau pihak yang kita percayakan itu udah terdaftar dan berlisensi dari OJK. Itu dulu nomor satu. Baru dari situ kita lihat nih pengalamannya. Mungkin tadi aku udah mention juga di Trimegah Asset Management sendiri kita udah berpengalaman lebih dari 30 tahun Ya. gitu pasang modal dan puji Tuhan juga kita termasuk dalam top 10 manajer investasi di Indonesia. Jadi buat teman-teman yang mau berinvestasi boleh banget loh untuk cek Instagram kita atau misalnya cari-cari tahu lebih lanjut. Kira-kira kayak gitu, Kak. Berarti udah pasti nggak salah ya kalau misalkan daripada pusing gitu kan. Karena itu tadi aku ngeliat ada yang komen, ada yang kenal loh investasi bodong loh, astaga. Oh, Kayak tapi emang sih penting banget ya buat kita tuh bener-bener apa namanya mempertimbangkan poin-poin itu gitu loh. Berarti nggak salah ya Gap kalau kita tuh milih Trimegah sebagai teman investasi kita tuh tepat banget ya berarti ya. banget Kak Tepat pastinya. banget. Nah, Thank mungkin you banget loh Gap. Aku kayak aku baru tahu banget soalnya ya selama ini isi otaknya kan cuma konten-konten-konten kan. Jadi nggak tahu tentang ini semua tuh ini ilmu baru gitu buat aku hari ini. ya jadi selesai dari sini teman-teman mungkin yang content creator juga gitu. Jadi tahu ya Kak mau ngembangin dananya kayak gimana Iya, setelah betul betul. berusaha sangat keras dengan Karena karyanya. penting banget kan, jangan sampai apalagi yang cewek-cewek kan suka boros ya, kita begitu dapat uang terus kita belanja, belanja makeup, Ah, belanja ini, belanja itu. Boleh sih, tapi nggak boleh bablas juga kan. boleh, tapi nggak boleh bablas, benar. Nah, Betul. kita kan udah ngobrol banyak banget nih ya, Kak. Mungkin kita langsung nih ke pertanyaan yang mau kita tanyakan nih ke teman-teman. Nanti aku dan Kak Uli akan bergantian ya, Kak. Kita bacain pertanyaannya. Nah, buat teman-teman, silakan bisa dijawab dengan cepat dan tepat. Nanti kalau nanti tim kita yang akan memilihkan pemenangnya, nanti kalau misalnya menang akan kita mention di IG story account resmi kita. Oke, Nah, untuk giveaway ya berarti ya Gap ya. yes, betul. Nah, Betul. untuk pertanyaan pertama, aku yang baca kali ya, Kak. Boleh silakan. Oke, pertanyaan pertama adalah apa nama jenis investasi yang dikelola oleh Trimegah Asset Management? Ini Nanti teman-teman udah jawab ya, berarti ya. langsung di chat box. Yes, betul. Jadi teman-teman bisa langsung jawab sekarang soalnya hadiah giveaway-nya tuh benar-benar menggiurkan banget sih. Aku aja mau tapi aku Nah, nggak boleh ikut. reksadana pay 250.000 untuk 5 orang pemenang. Tuh, banyak banget Oke. loh hadiahnya. Ini udah mulai Bertemu. berdatangan jawabannya. Untung bukan aku yang jadi pemenang. Aku paling paling nggak mau disuruh milih pemenang soalnya aku takut. Iya, Nih, Kak. aku aja gitu. Oke, nah sekarang kau yang bacain. Oke, berarti ini udah di keep ya teman-teman Udah. jawabannya. Udah di keep. Oke. Nanti bakal umumin siapa pemenangnya, tapi bukan aku yang umumin. Jadi stay Hmm. tune aja Next. tuh. Ah. Sekarang pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua Mhm. itu eh ini tentang aku personal nih. Mhm. Sebelum terjun jadi content creator, nih curang nih kalau ada temen aku sesama pejuang titik-titik. Ini curang banget pasti tahu jawabannya. Sebelum terjun jadi content creator, sebutin salah satu profesi yang pernah aku jalanin. Ada tiga, boleh disebutin salah satu ya, Gaby ya, Ya, nggak usah tiga-tiga. Ya. Wow, sudah ada yang jawab. Berarti oh, mereka mantengin banget nih benar. dari tadi. Nah, mungkin udah dapat jawabannya. Oke, nah mungkin Oke. kau bisa menyebutkan jawabannya. Jawabannya pernah jadi tuh. Ini aku menemukan seseorang yang pernah jadi ini soalnya teman sesama pejuang.
Aku penyanyi dulu, aku juga model, terus aku juga pelukis. Wow. Jadi tiga-tiganya bener kalau ada yang jawab itu. Oke. Pertanyaan ketiga ya. Nah, Gantian, Gaby. eh, sebutin reksadana yang cocok untuk ditabung bersama dana darurat. Ini kayak pertanyaan yang aku paling ingat jawabannya dong, asli. Ayo, Ayo. ini apa? Ayo, mungkin boleh dibacain lagi kali, Gaby. Soalnya akhirnya Oke. delay. Apa jenis reksadana yang cocok untuk menjadi pendamping dana darurat? Apa, guys? Cepet loh, padahal lo jawabnya loh. Ih, keren. Udah? Oke, jadi jawabannya adalah reksadana pasar uang. Yeay, itu banyak yang bener loh. Aku lihat di kolom komen. Bener loh. Berarti beneran nontonnya Iya, nih, Kak. Wah, hebat. berarti beneran nonton. Iya nih, Hmm, seneng banget loh. seneng Berarti banget. ilmu yang dari tadi kita beberkan tidak sia-sia. Ya, Kak. Keren. Teman-teman keren. Oke, lanjut, Kak. Oke, lanjut ya. Next question aku. Oke, ini pertanyaannya tentang makeup imitate. Jadi, makeup imitate siapa sih yang aku tuh ngerasa paling challenging bikinnya? Paling bikin sampai termehek-mehek, sampai nangis-nangis deh pokoknya. Wah, tuh. Yang paling susah sampai 8 jam. Kakak. Ayo, bikin imitate siapa coba? Ayo, imitate siapa tadi? Ayo guys, lanjut guys. Ya. Imitate siapa yang paling susah? Kayak Ah, aku ngerasa paling challenging banget. Siapa nih? Belum belum aku belum ih, menemukan jawaban yang benar. udah. Udah nemu. Udah ketemu, Kak, ternyata. Udah, aku belum masuk kali aku delay berarti. Wow. Oke. Iya, udah masuk ya. Oke, 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 oke. Jawabannya mungkin secara garis besar ya, Kak. Jadinya artis-artis Korea. Bener, betul. Bener, bener, bener. Kim Sejong itu kayak salah satu yang bikin aku sedih, tapi bukan sedih sih maksudnya. Sampai stres gitu, tapi waktu itu pernah bikin Jungkook juga stres juga. Jadi bener memang artis Korea, betul. Iya, artis Korea Kak Jawabannya. Sol. Oke. Nah, buat teman-teman selamat ya yang udah menang. Nah, pertanyaan terakhir nih aku yang bacain ya, Kak. Eh, reksadana apa yang tingkat resikonya paling kecil? Ayo, apa? Ini juga jawabannya gampang ya, Gaby ya. Oh, oh. Ini jawabannya gampang banget loh. Ayo cepat ditulis, guys. Jangan sampai keduluan sama yang lain, soalnya vouchernya gede nominalnya. Gede loh. Main lah, Kak. Dapat GoPay. Betul, 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 betul. Oke, udah ada nih, Kak, jawabannya ternyata. Berarti di aku nge-lag nih. Di aku dari tadi kayak nggak masuk jawabannya. Oke, oke, oke. Oh, Kalau oke, gitu. jawabannya adalah reksadana pasar uang. Nah, oke. Wah, udah nih, finally udah 5 pertanyaan nih, Kak. Dan Udah sama, habis ya? iya, Udah habis ya berarti ya? Ya, oke lah. Congrats buat yang menang congrats ya. buat Tapi aku yang nggak tahu yang menang menang. siapa. Bukan aku yang tentuin soalnya. Stay tune terus lah pokoknya teman-teman. Dan karena udah 5 pertanyaan kita udah tanyain nih, nggak kerasa udah hampir 1 jam ya ngobrol sama Kak Uli. Ya ampun, seru banget. Gak Iya, iya, berasa. iya. Iya, ya. Iya loh, udah 1 jam loh. Iya, Kayak makanya. baru deh. Tahu-tahu dan ilmunya Kayaknya banyak baru. banget. Thank you banget buat Kak Uli yang mau datang di hari ini dan bagiin cerita-ceritanya. Semoga teman-teman juga jadi terinspirasi untuk berjuang juga untuk keluarga, dan kedekatan dengan keluarga ini menjadi push juga nih buat kita semua jadi tetap semangat dalam berkarir, dalam meniti apapun itu gitu. Amin, amin banget loh. Itu tadi wishnya kayak semoga kesaksian aku tuh bisa berguna buat teman-teman semua deh. Amin, amin. Tapi juga thank you juga Gaby ngajarin aku hari ini banyak banget informasi Wah, yang aku belum tahu sebelumnya. Mungkin teman-teman juga
lain hal yang sama kayak aku. Jadi thank you for having me juga. Sama-sama banget Kak, thank you banget buat Kauli dan teman-teman semua. Dan sampai juga kita di akhir acara ini. Nah, nanti pokoknya teman-teman yang memang tadi udah jawab, nanti bisa nih stay tune terus di akun IG resmi kita di @trimega.am setelah live ini. Dan bisa juga nih ajak teman-teman untuk follow di @trimega.am biar nggak ketinggalan info-info seputar investasi, dan mungkin kita bisa mengundang cerita-cerita inspiratif lainnya nih teman-teman. So, thank you semuanya. Dadah, stay safe and stay healthy semuanya. Bye-bye. Thank you, Juga Kak. Gaby, bye bye.